Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin. Sini Pak, depan Pak. Jajar. Nah, gitu. Biar kena. Jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib. Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang yang seluruhnya saya hormati, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia Nabi Agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam ini taklim kita di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini adalah merupakan pertemuan taklim yang ke-581. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kita telah sampai di malam ini, memasuki malam tanggal 29 di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 di bulan Agustus 2024. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang berada di alam kubur. Semoga mereka selalu berada dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Waalaikumsalam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat
jalla ayyah surahul adab idhabana biwujudi al-mustafa hadi Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban jodwa balik kullama qasad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wahdina nahja sabili kaibihi nus'ad wa nurshad rabbi balighna bijahi bijiwari khaira maq'ad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha ashrafar rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla inin yatajadad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
wa hadakumullah wa hafizakumullah. Salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang sepertinya sangat efektif, sangat efisien, sangat tepat dan memiliki daya guna yang luar biasa untuk taqarruban Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah supaya lebih dekat lagi. Selain dari melaksanakan kewajiban sholat fardu 5 waktu, juga melaksanakan sholat sunnah yang lainnya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Dan menurut Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa zikrullah, berzikir kepada Allah, adalah ibadatun tu'da bil lisani afdalu, adalah merupakan ibadah yang dilakukan dengan lisan yang paling afdal, yang paling utama setelah membaca Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi apabila kita ingin dekat kepada Allah dan ingin mendekati Allah lebih dekat lagi, selain dengan menjalankan sholat, juga adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita sudah bisa mendekati Allah lebih dekat lagi, maka pasti Allah menjamin bahwa Allah akan memberikan ketenangan di hati kita, ketentraman di batin kita, kedamaian di jiwa kita. Ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa, itu adalah merupakan pintu yang paling utama dan yang paling pertama untuk kita menggapai bahagia yang hakiki di dunia dan di akhirat. Sehingga saking pentingnya berzikir kepada Allah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, sampai-sampai dalam Al-Quran diantaranya surat yang ke-33, yaitu surah Al-Ahzab, juz yang ke-22 ayat 41, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Kata Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman, orang-orang yang di hatinya masih ada iman, orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman. Udzurullaha, kata Allah, berzikirlah kalian kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian juga dalam Al-Quran surah yang ke-62, yaitu surah Al-Jumu'ah, juz yang ke-28 ayatnya ayat 10, juga Allah memerintahkan kepada kita agar memperbanyak berzikir kepada Allah supaya kita mendapatkan keuntungan dunia dan di akhirat. Dalam ayat tersebut, surah 62 Al-Jumu'ah juz 28 ayat 10, dengan sangat gamblang Allah berfirman, wadzurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam ayat ini, wadzurullaha, dan hendaklah kalian berzikir kepada Allah katsiran, dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Apa untungnya berzikir? Banyak.
Enggak cukup waktu untuk menceritakan keuntungan berzikir. Apa pahalanya berzikir? Luar biasa. Allah akan memberikan pahala besar, pahala agung, pahala mulia di dalam sorga nanti bagi orang-orang yang suka berzikir kepada Allah ketika hidup di alam dunia. Dan akan sangat menyesal sekali nanti di akhirat orang-orang yang ketika hidup di alam dunia malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan akan mereka rasakan nanti di alam akhirat, bukan di dunia sekarang ini. Dunia ini tempat kita untuk beramal. Dunia ini tempat kita untuk melakukan berbagai macam amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan. Ad-dunya mazra'atun ilal akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Maka yuk kita jadikan alam dunia ini untuk kita berlomba-lomba mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti di alam akhirat kita tidak termasuk minal khasirin, tidak termasuk dari golongan orang-orang yang merugi, tidak termasuk minal hasirin, tidak termasuk dari golongan orang-orang yang menyesal. Karena penyesalan di akhirat tidak ada gunanya sama sekali, supaya nanti kita di akhirat tidak termasuk minal halikin, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat keterangan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis dengan nomor urut 6970. Juga terdapat hadisnya dalam kitab Sahih Muslim. Hadis dengan nomor urut 2675. Hadisnya hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu ija jakaroni. Fa in jakaroni fi nafsihi jakartuhu fi nafsi, wa in jakaroni fi malain jakartuhu fi malain khairim minhum. Hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Fatusamma muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis sahih ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi. Kata Allah, ana indal jonni abdi bi. Aku, kata Allah, bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Jadi Allah bagaimana prasangka kita. Makanya kepada Allah kita harus selalu husnudzon, selalu mempunyai prasangka yang baik, agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Apabila kita bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, maka yang akan datang kepada kita adalah keburukan. Jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia saja, terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman seagama, kita diharamkan oleh Allah berprasangka buruk. Kalau kita enggak tahu, jangan sampai berprasangka buruk. Dan Allah melarang, itu ayat-ayat Qur'annya. Nah, apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Jadi kata Allah, ana indal dhanni abdi bi. Aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalimat prasangka di sini boleh diartikan keyakinan juga.
Jadi aku, bagaimana keyakinan hambaku kepadaku? Jika hambaku ketika ia berdoa kepadaku yakin hatinya bahwa doanya akan diijabah olehku, maka aku ijabah. Makanya 10 di antara syarat-syarat doa diijabah, di antaranya adalah ketika berdoa harus yakin. Jangan ragu sedikit pun. Yakin full 100% bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Dan memang Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan memperkenankan bagimu doamu. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian harus yakin bahwa doa kalian akan diijabah. Karena sebenarnya Allah itu dekat dengan kita. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, wa ija sa'alaka, dan apabila bertanya kepada engkau Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, kata Allah. Hei Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat dengan hambaku, asalkan hambaku tidak menjauhkan dirinya dariku. Namun ketika hambaku melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, itu artinya dia telah menjauhkan dirinya dariku. Begitu. Semakin banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, maka kita akan semakin jauh dari Allah. Dan perbuatan dosa yang kita lakukan itu bisa menghalangi doa kita diijabah. Itu bisa menghalangi datangnya rezeki. Dan itu ada hadisnya. Boleh jadi rezeki kita susah. Mungkin ada dosa kita yang belum kita taubati. Ada dosa kita yang pernah kita lakukan tapi kita lupakan dan kita belum minta ampun sama Allah. Itu bisa menghalangi rezeki kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i jada'ani, kata Allah, aku akan mengijabah doanya orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, maka penuhilah untukku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kelanjutan dari hadis kursi yang tadi, kata Allah, fa in jakaroni fi nafsihi, maka jikalau hambaku berzikir kepadaku, mengingat aku di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka kata Allah, jakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Tapi jangan sampai kita gagal paham. Jangan sampai kalimat mengingat untuk kita disamakan dengan untuk Allah, itu beda. Kalau kita bisa mengingat dengan daya ingat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi kalau Allah mengingat, maknanya bukan seperti itu. Jadi makna Allah akan mengingat kita manakala kita ingat kepada Allah, maknanya Allah akan melimpahkan rahmatnya untuk kita. Allah akan melimpahkan kasih sayangnya untuk kita. Allah akan melimpahkan ampunannya untuk kita, melimpahkan keberkahan-keberkahan untuk kita. Itu maknanya Allah ingat kepada kita. Jadi kita diperhatikan oleh Allah. Jadi apabila kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah di dalam hati kita, maka Allah akan ingat kepada kita di dalam dirinya. Kemudian selanjutnya kata Allah, ini kata Allah bukan kata Nabi. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Wa in jakaroni fi malain. Dan apabila hambaku mengingatku di suatu perkumpulan, misalnya perkumpulan majlis zikir,
atau perkumpulan majlis sholawat, atau perkumpulan majlis maulid, atau perkumpulan majlis ilmu, mereka berzikir kepada Allah bareng-bareng, atau perkumpulan jamaah sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah mereka berzikir bareng kepada Allah. Nah kata Allah, apabila hambaku berzikir kepadaku, mengingat aku di suatu perkumpulan, kata Allah, Jakartuhu fi malain khairi minhum, maka niscaya aku pun akan mengingatnya di perkumpulan yang jauh lebih baik daripada perkumpulan mereka. Maksudnya perkumpulan siapa? Perkumpulan para malaikat. Jadi orang-orang yang sedang berzikir di majlis zikir di suatu perkumpulan, entah itu di majlis, di masjid, mereka mengingat Allah, Allah mengingat mereka. Bahkan Allah membanggakan mereka di hadapan seluruh perkumpulan para malaikat. Aku bangga tuh hamba-hambaku sedang berzikir. Dan Allah akan menurunkan rahmatnya, begitu. Nah itu keterangan dari hadis qudsi. Jadi kan saya pernah dengar tuh lagu Bimbo, aku jauh engkau jauh, aku dekat engkau dekat. Kita adalah apa? Nggak apa lagu Bimbo ya? Kita adalah satu jauh. Engkau dekat, aku dekat. Oh iya, hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa, gitu ya? Nggak apa, saya nggak apa. Saya apalnya lagu Rhoma Irama. Tapi gara-gara Rhoma Irama jadi pengikut Cimat, saya kurang suka ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu Isya. Jadi kesimpulan taklim kita malam ini bahwa berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun itu sebagai tanda bahwa kita selalu bersama Allah. Karena alamatu man ma'allah la yazalu qalbuhu mutma'innum bi dzikrillahi ainama kanu. Tandanya, cirinya orang yang selalu bersama Allah, ia tiada pernah berhenti, hatinya selalu berzikir kepada Allah dimanapun ia berada. Nah gitu, itu tanda. Jadi kalau bapak-bapak suka berzikir dimanapun, kapanpun, dalam keadaan, itu tandanya kita lagi bersama Allah, lagi berada dalam rahmat Allah, lagi berada dalam kasih sayang Allah, lagi berada dalam ridho Allah. Nah maka dengan demikian, kalau kita ingin selalu bersama Allah, yuk kita selalu berzikir kepada Allah. Jadi whenever are and wherever are, begitu, we have to by Allah. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita harus selalu bersama Allah. Will have to by Allah. Kita harus selalu, we have to always by Allah, but by Allah. Kita harus selalu bersama Allah. Kata Nabi dalam hadis, kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Gitu. Kun ma'allah, gitu. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, jika engkau belum bisa menjadi orang yang selalu bersama Allah, fakun ma'aman ma'allah, maka jadilah engkau orang yang selalu bersama orang yang bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, karena sesungguhnya orang yang selalu bersama Allah tersebut, yusiluka ilallah, ia akan menyampaikan kita bersama Allah, ia akan menghantarkan kita bersama Allah. Jadi maksudnya dekati orang-orang yang selalu bersama Allah. Jika kita mendekati orang-orang yang selalu bersama Allah, maka kita akan terbawa sampai kepada Allah, gitu maksudnya. Itu hadis ya. Para jamaah, demikianlah
talim kita malam ini kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oleh karena sudah masuk waktu Isya, mari kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya dewal karami ya uhailal dewal karami Rabbi bangkana bibarakatihim wahdinal husna zidna ilman nafi'a ma'al hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli syai'in. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami dalam segala aspek kehidupan. Waj'alna mubarakina aina ma kunna, dan jadikanlah kami orang-orang yang diberkahi di mana saja kami berada. Fi kulli waqtin wahid, dalam setiap saat dan keadaan kami selalu Engkau berkahi ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li auladina kullihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok ajan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.